Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pandangan hadis mengenai alam semesta. Pandangan hadis mengenai alam semesta dibagi menjadi dua, yaitu penciptaan alam semesta dan mekanisme proses penciptaan. Yang pertama, penciptaan alam semesta. Informasi penciptaan alam semesta kita peroleh dari Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul ketika usia alam semesta lebih dari 12.000 tahun. Selain Al-Quran, sejumlah hadis juga mengabarkan penciptaan alam semesta. Jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi, yakni 50.000 tahun, Allah telah menciptakan air, kemudian ars, dan meletakkan arsnya di atas air, kemudian menciptakan Al-Qalam yang diperintahkan olehnya untuk menuliskan di Al-Lauhul Mahfuz, yakni kitab lembaran takdir tentang segala kejadian yang telah ditakdirkannya sampai hari kiamat. Setelah itu Allah pun menciptakan nun ikan besar. Hadis tentang penciptaan alam semesta dan makhluknya. Di dalam hadis-hadis, urutan penciptaan ars dan makhluk-makhluk lainnya diuraikan secara jelas sebagai berikut. Nabi SAW bersabda, sungguhnya air diciptakan sebelum ars. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, awal makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan adalah pena. Lalu menciptakan nun, maka Allah memasukkan bumi di atas punggung nun. Hadis riwayat Ibnu Abu Syaibah. Sungguhnya Allah telah menciptakan takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ars Allah dan air termasuk makhluk yang pertama-tama diciptakan, yaitu tercipta 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Zaman telah beredar seperti keadaannya di hari diciptakannya langit dan bumi. Peredaran zaman itu ialah setahun dibagi dalam 12 bulan. Daripadanya ada 4 bulan haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan makna hadis ini. Maka dengan demikian telah diketahui bahwa zaman itu telah ada lebih dahulu sebelum Allah menciptakan matahari dan bulan, juga sebelum Allah menciptakan malam dan siang. Hadis-hadis tadi menginformasikan bahwa setelah selesai menciptakan air, ars, dan meletakkan arsnya di atas air, Al-Qalam dan nun ikan besar, dan zaman kemudian Allah menciptakan bumi, lalu menciptakan langit yang 7 dan segenap isi langit dan bumi itu. Mekanisme proses penciptaan. Hari-hari penciptaan fasilitas bumi itu dijelaskan oleh Rasul sebagai berikut. Dari Ibnu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tanganku lalu bersabda, Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu dan menciptakan gunung-gunung di bumi pada hari Ahad, pohon pada hari Senin, Al-Makharuh yang jelek pada hari Selasa, cahaya pada hari Rabu, dan menyebarkan makhluk-makhluk yang melata pada hari Kamis, dan menciptakan Adam pada hari Jumat setelah asar sebagai akhir penciptaan di saat-saat akhir hari Jumat antara asar ke malam. Hadis riwayat Muslim. Penafsiran makna dan mekanisme pemisahan langit dan bumi. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna bersatu dan berpisahnya langit dan bumi. Pendapat pertama, langit dan bumi pada asalnya bersatu padu, melekat. Lalu Allah memisahkan keduanya dengan udara. Pendapat kedua, langit pada asalnya bersatu padu, hanya satu tingkatan. Lalu Allah memisahkan langit itu menjadi 7. Dan demikian pula bumi pada asalnya bersatu padu, hanya satu tingkatan. Lalu Allah membagi bumi menjadi 7. Pendapat ketiga, langit pada asalnya bersatu padu, tidak menurunkan hujan. Demikian pula bumi tidak menumbuhkan tumbuhan. Lalu Allah membelah langit itu dengan hujan dan bumi dengan tumbuhan. Pendapat keempat, ayat itu berkaitan dengan penciptaan malam dan siang, karena malam diciptakan terlebih dahulu sebelum siang. Lalu Allah memecahnya sehingga muncul siang. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.